Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan-perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambah oleh Allah untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita sama-sama mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan perjalanan kita untuk mendapatkan hiburan dari bulan Ramadan. Jadi sudah banyak sih sebenarnya hiburan-hiburan dari bulan Ramadan yang kita ketahui. Kemarin ini tentang masalah berlipat gandanya pahala, baik dari sebab amalan, sebab tempat maupun sebab waktu. Makanya kalau bisa mengumpulkan ketiga-tiganya itu akan sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pahala buat orang yang umroh di bulan Ramadan itu sama seperti pahala berhaji bersama Rasulullah SAW. Itu karena keutamaan atau perlipat gandaan amal bergabung dengan pelipat gandaan pahala karena tempat, bergabung lagi dengan pelipat gandaan pahala karena waktu. Tiga-tiganya bergabung menjadi satu. Jadi luar biasa gitu dapatnya. Dapat jackpot gitu ceritanya. Jadi semua yang yang besar-besar kita dapat gitu. Ini permasalahan pahala yang sedemikian besarnya yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada lagi hiburan dari bulan Ramadan yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran. Ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini ayat yang nuansanya agak berbeda, padahal dia berada di tengah-tengah ayat-ayat yang sedang berbicara tentang Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Jadi ini luar biasa. Kenapa? Karena sesuatu yang kelihatannya kok beda ditaruh di tempat seperti ini. Jadi kalau yang di 185 itu kan bicara tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan allati unzila fil Quran, unzila diturunkan Al-Quran. Tapi dalam bulan Ramadan bicaranya masih tentang Ramadan juga itu kan. Terus juga bicara tentang siapa saja yang sakit, wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Jadi kalau ada yang sakit, ada dalam perjalanan, puasa bulan Ramadan kewajibannya masih tetap
Akan tetapi karena dia sakit atau dalam perjalanan bisa atau boleh diganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan gitu. Ini bicara tentang puasa dan Ramadan di ayat 185. Di ayat 186-nya juga bicara tentang Ramadan. Uhillalakum lailatas syiyami rafasu ila nisaa. Jadi diperkenankan pada malam hari di bulan Ramadan untuk bercampur suami istri. Ini kan apa? Masih tetap ngomongin yang masalah-masalah di Ramadan juga gitu. Jadi antara 185 187 itu bicara Ramadan, tapi kok ujuk-ujuk di dalam 186 bicaranya agak beda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi bicaranya ini adalah tentang kedekatan kedekatan manusia dengan Robnya, kedekatan manusia dengan Tuhannya, kedekatan manusia dengan penciptanya. Jadi ini sesuatu yang berbeda nuansanya dengan nuansa-nuansa puasa dan Ramadan. Ditambah lagi di dalamnya ada pernyataan jaminan dari Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi Allah menyatakan bahwa dia akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Itu. Jadi Allah akan mengabulkan siapa saja dari umatnya, siapa saja dari orang-orang kaum mukminin, kaum mukminat yang mereka berdoa memohon kepada Allah. Gitu. Ini apa klausul ininya persyaratannya udah jelas gitu ya. Iza da'ani. Semua nih manusia yang berdoa di dunia ini akan dikabulkan oleh Allah. Iza da'ani. Hanya bila mereka itu berdoa kepada Allah. Nah, kalau mereka tidak berdoa kepada Allah ya udah langsung coret gitu kan. Gak ada urusan gitu, gak ada hubungannya. Yang jelas ini ada tema khusus yang kalau dilihat kedudukannya ini adalah kedudukan yang luar biasa. Di saat-saat Allah membicarakan tentang puasa, membicarakan tentang Ramadan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya, Allah menyebutkan, membicarakan tentang doa. Ini makanya harus diperhatikan benar-benar bahwa ayat ini adalah ayat yang spesial, sangat istimewa gitu. Yang pertama itu karena kedudukannya tadi dia berada di itu kan kalau sesuatu yang beda itu berada di lingkungan yang membuat dia yang berbeda dengan dia. Jadi kayak dasarnya putih itu terus tahu ada merah gitu atau hitam itu kan jelas banget kelihatan kontrasnya itu kelihatan banget gitu kan gitu di antara perempuan-perempuan ada laki satu gitu kan itu akan kelihatan gitu langsung kelihatan eye catching gitu. Nah ini ayatnya selain eye catching juga dia menjadi sesuatu yang menggugah keingintahuan, menggugah sesudah keingintahuan. Nah, pemenuhannya dia menggugah intelektualitas manusia juga. Dia juga menggugah perasaan-perasaan yang ada di dalam diri manusia yang tadi udah ada keringanan-keringanan gitu kan di dalam bulan Ramadan gitu kan. Allah memberikan keringanan buat yang buat yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang sakit gitu tentang puasanya. Kemudian Allah juga memberikan keringanan-keringanan kepada orang yang sedang berpuasa agar di malam harinya mereka tuh bisa itu bergaul dengan istrinya. Bentar. Kamu nggak ikutan?
Kasih ya. Nah, ini sesuatu yang memang perlu atau patut untuk diperhatikan karena kontrasnya itu sangat luar biasa. Makanya ketika ayat yang kontras yang berbeda dengan lingkungannya ini keluar, kita baca gitu kan, maka ini sangat menarik minat, sangat menarik perhatian karena isinya bukan lagi berbicara tentang menahan lapar, menahan haus, atau kebolehan untuk tidak berpuasa, atau kebolehan untuk berkumpul dengan istrinya. Ini beda gitu. Ini yang ditanyakan adalah ketika orang-orang bertanya tentang keberadaan Allah gitu. Makanya Allah memberitahukan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ini dekat gitu. Ya kalau dihubung-hubungkan dengan makna perintah-perintah puasa, perintah-perintah di Ramadan ini udah jelas gitu. Isyaratnya ini qarib, aku ini dekat gitu. Udah jangan macam-macam gitu. Kalau yang lagi puasa jangan macam-macam gitu. Nggak usah sembunyi-sembunyi makan, sembunyi-sembunyi minum. Allah itu dekat pasti ketahuan gitu. Kita nggak ketahuan orang lain ya pasti ketahuan sama Allah gitu. Ya jangan nggak usah diterusin, biarin aja ketahuan Allah, Allah nggak ribut ya nggak usah diterusin begitu. Ini yang jelas adalah bahwa Allah tahu, Allah mengetahui. Karena apa? Karena Allah begitu dekatnya dengan kita gitu. Kita tidak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah, tidak akan bisa menghindar dari pengetahuannya Allah, itu nggak bisa. Makanya begitu disebutkan Pak ini Qorib, nyambung dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan puasa, udah nyambung banget gitu Pak ini Qoribnya. Tetapi sesudah nyambungnya itu ada keistimewaan yang hitam di atas putihnya itu atau merah di atas putihnya itu ya atau oranye di atas putihnya itu yang mesti kelihatan bahwa yang dituju adalah pernyataan atau janji Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan semua permohonan manusia yang dimohonkan kepada Allah. Ya jelas lah gitu, maksudnya kita mohon sama Allah ya Allah yang akan mengabulkan gitu kan. Masa ya kita mohonnya sama siapa? Sama kuburan, sama pohon, sama keramat-keramat misalnya, atau mohonnya sama batu, mohonnya sama dewa-dewa. Masa Allah yang harus mengabulkan sih? Ya nggak perlu gitu kan. Ya silahkan aja memohonnya kepada siapa ya mintanya ke situ gitu. Siapa yang diseru ya dia yang mengabulkan gitu. Sama aja kita juga begitu kan. Nama kita siapa gitu kan. Kok nama kita siapa? Nama kita sebut saja Mawar gitu kan. Kita lagi jalan, dipanggilnya Melati gitu. Ada yang panggil teriak-teriak Melati, Melati. Ya Mawar nggak nengok gitu. Kenapa? Bukan namanya. Panggilannya, nidanya, doanya. Nah, doa itu juga panggilan artinya. Itu tidak kepada dia gitu. Makanya ketika dipanggil, ketika berdoa, ketika kita bermohon tidak kepada Allah, ya Allah inilah nggak perlu mengabulkan gitu. Tapi orang-orang ada kok Pak doanya itu dikabulkan. Hati-hati gitu, hati-hati. Pasang sajen gitu ya, biar kaya gitu kan. Iya, dia jadi kaya Pak. Itu hati-hati gitu. Itu bukan termasuk dalam pengabulan sebagaimana Allah mengabulkan doanya kaum mukminin. Itu yang namanya istidraj, diulur-ulur. Terserah kamu mau ngapain gitu. Tapi dalam kemarahan, dalam murkanya Allah. Gitu. Emang enak apa kalau tidak dikasih kesenangan tapi dimurkai, dimarahi? Gak enak gitu. Itu sesuatu yang apa
kalau orangnya ini apa namanya memang orangnya normal, normal aja lah, nggak usah pinter-pinter banget, normal aja lah gitu artinya. Dia itu kalau ada sesuatu yang dikasih gitu, kenikmatan, kebaikan, kekayaan, segala macam, dikasih gitu kan. Tetapi dengan mengundang kemurkaan Allah atau diberikan dengan resiko mendapatkan murkanya Allah, nah itu nggak nyaman, nggak nyaman. Orang pelajar yang nggak biasa, nggak pernah nyontek lah dia coba-coba nyontek gitu, nggak nyaman itu, nggak nyaman. Itu bahkan kucing aja, kucing ikan yang dikasih kepada dia itu dengan cara diberikan gitu, dengan dia ikan yang hasil nyolong itu beda, beda. Coba aja perhatikan beda gitu. Jadi itu gitu, hati-hati dengan sesuatu permintaan yang kita tidak mintakan kepada Allah tapi diberi. Hati-hati. Soalnya khawatir di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya ketika Allah sebutkan ujibu da'watad da'i idza da'ani, itu mesti diperhatikan. Allah mengabulkan setiap permohonan yang dimohonkan kepadanya. Gitu. Jadi ini mesti hati-hati. Ya bentuk pengabulannya ya terserah Allah lah, kan kita udah cukup membahas itu gitu. Kalau perlu ditambah ntar kapan-kapan insya Allah kita tambah lagi. Tapi yang jelas permohonan kita kepada Allah pasti akan ada efeknya, ada dampaknya, ada pengabulannya. Karena Allah sendiri yang bilang uji da'watad da'i idza da'ani. Di dalam ayat lain itu ud'uni, malah disuruh ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu Allah yang bilang begitu. Bahkan di dalam Bible sendiri juga kan ada seperti itu. Seek and you shall find, ask you will be given. Carilah maka kamu akan dapatkan, mintalah dan kamu akan diberikan. Itu apa di dalam Bible-nya seperti itu. Nah, kalau Al-Qur'annya bilangnya uji da'watad da'i dada'an atau ud'uni astajib lakum, dan menurut para mufassir ini adalah pemberian yang tanpa syarat. Doa akan dikabulkan, nggak ada syaratnya. Cuman bentuknya aja kan macam-macam gitu kan. Nah, sama ya berdoanya yang benar gitu. Kalau tadi kan doa yang benar itu diantaranya salah satunya itu tadi itu ud'uni bukan uji da'watad da'i idza da'ani, ya, bermohonnya harus kepada Allah, itu udah salah satu jalurnya yang seperti itu. Nah, soal bagaimana yang berdoa yang baik, tata caranya, waktunya, isinya, nah itu udah yang dibahas. Nah, salah satu yang menarik adalah cuitannya Ustadz Akmal Syafril itu tentang doa. Itu ada yang beliau sampaikan lewat cuitannya itu, jangan sembarangan doa sih sebenarnya, kata-kata kasarnya itu begitu. Tapi beliau lebih ini lagi, lebih saklek lagi gitu. Jangan minta duit. Kenapa jangan minta duit? Ya kalau mau minta itu yang lebih spesifik. Kenapa jangan minta duit? Ya Allah, minta duit yang banyak gitu kan. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, itu minta apapun boleh sama Allah. Selama itu bukan mengandung dosa dan permusuhan, pasti akan dikabulkan. Jadi minta apapun pada Allah boleh. Itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau Ustadz Ahmad Syafril bilang begitu, jangan minta duit. Emang minta duit nggak boleh? Ya sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tetapi kalimat berikutnya ketika beliau menjelaskan, jangan minta duit gitu, tapi mintalah. Nah, yang lebih spesifik, misalnya kalau kita pengen pergi haji gitu kan, ya kita langsung aja minta, ya jangan minta ya Allah minta duit buat pergi haji, ribet ntar urusannya, bisa ribet.
Contohnya kan haji yang sekarang nih. Haji yang sekarang dipatoknya berapa puluh juta tuh? 80 atau 90 juta. Sementara 60 juta. Yang tahun-tahun kemarin itu kan 30-an kan. 30-an juta. Itu. Sekarang mungkin 60 sampai 80 juta lah kalau emang ngelihat ininya rate dari US dollarnya. Ini kan berbahaya gitu kalau kita minta ya Allah minta duit supaya cukup buat pergi kalau kita bilang cukup buat pergi hajinya kapan? Ini kejadian nih. Jadi kalau kita dikasih duit cukup buat pergi haji 2 tahun yang lalu masih angka 30 jutaan gitu kan. Kita bayarin nih, dilunasin, alhamdulillah. Meskipun mungkin pada waktu itu kita nggak jadi berangkat, belum jadi berangkat. Soalnya apalah kalau ukuran sekarang udah 60 jutaan lebih kan kurang jadi duitnya. Kalau kita minta duit. Ini kejadiannya sama dulu pernah ada temen yang pensiun dini. Golden check hand lah dia dapat banyak duitnya. Waktu jalan-jalan berpisahan ya waktu perpisahan sama teman-teman ditanya ini duit mau buat apaan? Dia bilang buat pergi haji dia bilang gitu kan. Sebelum duit itu dibayarkan untuk dulu namanya ONH bayar ongkos naik haji atau sekarang BPIH biaya perjalanan ibadah haji. Sebelum itu dibayarkan ada penawaran menarik dari teman-temannya investasi itu judulnya investasi. Nah, dia mikir kalau duit saya bayarkannya nanti saya putar dulu nih investasi ini kan karena jangka cuma beberapa bulan bisa lumayan nih bisa buat bekal gitu kan. Nah, jadilah itu duit yang tadinya harusnya buat bayar BPIH hasil dari golden check hand dia resign itu dikasih buat investasi. Tapi qadarullah ternyata investasinya itu investasi bodong. Jadi sudah beberapa bulan ya, beberapa bulan pertama ada bagi hasilnya. Kemudian beberapa bulan berikutnya ditunggu-tunggu kok nggak ada gitu. Ternyata orangnya udah kabur gitu kan. Pengelolanya udah kabur segala macam lah. Ini bagaimana caranya gitu kan. Padahal duitnya itu tadinya buat pergi haji, buat bayar BPIH, buat bayar ONH gitu. Ini kabur di bawah orang gitu. Bagaimana ini? Ya udah gitu. Sampai bertahun-tahun nih karena memang uangnya itu belum kembali, ya dia belum jadi berangkat pergi haji. Padahal dulu tuh masa tunggunya cuma setahun 2 tahun dulu tuh. Masih cepet gitu kan. Kalau sekarang kan belasan sampai puluhan tahun masa tunggunya. Udah luar biasa ribetnya gitu kan. Kalau dulu cuma tahun 2 tahun, nah itu duitnya dipakai dulu buat yang lain. Emang sebenarnya nggak boleh Pak? Ya bukannya nggak boleh, boleh gitu kan. Akan tetapi ketika awalnya dia sudah meniatkan untuk pergi, jangan ditunda. Berniat baik, begitu sudah mau dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Justru malah harusnya didahulukan gitu. Ini persoalan doa gitu. Jadi kalau memang doanya kita itu pengennya kita pergi haji ya nggak usah minta duitnya lah, minta lapangkan dimudahkan jalannya supaya bisa segera pergi haji. Nah itu lebih aman tuh. Karena apa? Ya ketika kita bermohon pada Allah untuk dimudahkan untuk pergi haji kan Allah yang maha memudahkan terserah jalannya mau pakai duit kita kayak mau pakai duit orang kayak apalagi kalau memang dibayarin gitu kan cerita orang-orang dibayarin pergi haji itu kan bukan cuma sedikit gitu bukan cuma sedikit dan itu nyata gitu bukan fiktif nyata itu benar-benar kalau dicari orangnya masih ada gitu saya juga pernah ketemu dulu gitu orang tukang kebon gitu nggak ada pendidikannya gitu kerjaan cuma ngarit doang istilahnya ya ngarit bersihin kebon doang dia berangkat dia pergi haji karena orang-orang pada bingung gitu kan kok bisa gitu oh iya kenapa pergi suruh sama tuannya gitu dibayarin dia disuruh pergi ya itu kan kalau bukan Allah yang
mengatur, nggak bisa tergerak itu tuan yang ngasih duit supaya dia bisa pergi haji. Makanya jangan terpaku pada masalah duitnya. Kita fokus kepada apa yang ibadah apa atau kebaikan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang kita mohonkan gitu. Mohon supaya dapat pekerjaan yang lebih baik misalnya, yang tidak ada yang syubhat-syubhatnya misalnya, tidak ada hal-hal yang meragukan, ya berdoa yang itu gitu. Apalagi kalau udah ada yang diincer gitu, misalnya ada perusahaan yang kita lihat, kita pandang ini bagus, ya mohon sama Allah, ya Allah kalau memang ini benar lebih bagus, lebih baik, mohon dimudahkan supaya bisa dapat keterima di situ gitu. Ini fokus gitu. Kita jadi nggak kemana-mana, kita doanya nggak kemana-mana, dan doa yang nggak kemana-mana itu tuh, itu sangat kena di hati. Kita bisa jadi khusyuk tuh doanya, bisa-bisa malah keluar tuh air mata segala macam. Wah, luar biasa. Ini memang nasihat dari yang namanya Ustadz memang seperti itu ya, meskipun kelihatannya kok aneh gitu kan, tapi ada benernya gitu. Kalau minta duit yang buat yang lain-lain gimana Pak, emang nggak? Ya boleh gitu, tapi kalau memang bisa difokuskan, ya fokuskan. Misalnya ada pengen bantu saudara yang anaknya mau kuliah tapi kurang biayanya, kan. Ya mohonnya jangan mohon duit pada Allah, mohon supaya bisa membantu supaya anak itu bisa kuliah misalnya. Itu jauh lebih fokus dan akan jauh lebih mengena buat kita yang mendoakan. Jadi kita bisa syuk. Ya bayangin aja kalau misalnya kita minta duit terus itu keperluan buat kuliah itu berapa ya, 30 juta kali ya. Ya 30 jutanya mohon pada supaya bisa dapat duit 30 juta. Ntar mikir kita 30 juta tapi itu kan cuma buat dia kuliah doang ya, bayaran. Ntar kalau dia berangkat atau perlu kos segala macam kan perlu tambahan lagi, duitnya dari mana ya, nambah 30 juta, ya jangan, ya Allah jangan 30 juta, 35 juta deh ya Allah, nambah gitu kan. Nggak fokus kalau yang namanya duit itu begitu tuh biasanya tuh. Jadi ada banyak simpangan-simpangannya. Hanya kalau kita mohon supaya bisa membantu anaknya saudara kita yang mau kuliah, nanti Allah akan bukakan jalannya, entah lewat kita entah orang lain gitu. Tahu-tahu ada yang ngirim ke kita link, ini ada buat beasiswa nih, ya tinggal dikirimin aja, forward aja, jauh lebih mudah. Dan itu insya Allah kalau memang Allah udah takdirkan lebih bermanfaat, bisa langsung dapat untuk biaya kuliahnya, bukan buat yang lain-lain gitu. Itu catatan tentang berdoa. Akan ada banyak hal-hal lain dari yang masalah berdoa ini yang bisa kita ambil, akan tapi diantara yang perlu-perlu itu adalah seperti itu, karena sepekan lagi insya Allah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi ya hiburan-hiburan kecil seperti ini harusnya udah bisa kita pahami, kita mengerti, terus menjadi tambahan motivasi, tambahan semangat buat kita dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.